Madison County adalah film horor besutan sutradara Eric England yang dirilis pada tahun 2011. Ini adalah karya kedua beliau setelah Hostile Encounter setahun sebelumnya. Lantas seperti apakah ceritanya? Layakkah untuk ditonton? Simak yuk alur cerita film Madison County beserta review singkatnya di bawah ini untuk tahu jawabannya. Sekilas tentang film Madison County. Sekelompok anak kuliahan melakukan perjalanan ke kota pegunungan kecil bernama Madison County untuk mewawancarai penulis buku yang menceritakan semua tentang beberapa pembunuhan mengerikan yang terjadi di sana. Tapi ketika anak-anak sampai ke Madison County, penulis tidak ada di mana bisa ditemukan dan orang-orang kota bertindak seperti mereka belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Mereka juga mengatakan bahwa pembunuhnya tidak pernah ada dan pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Namun, ketika anak-anak mulai menggali untuk mendapatkan jawaban mereka sendiri, mereka menemukan bahwa ceritanya mungkin lebih nyata daripada yang diceritakan oleh penduduk kota. Sinopsis alur cerita Madison County. James diperankan oleh Collie Bailey, hendak menemui David Randall diperankan oleh Dayton Knoll, seorang penulis buku pembunuhan yang berdasarkan kisah nyata, untuk diwawancara sebagai bahan makalahnya. Pembunuh yang bermaksud bernama Damian Ewell, diperankan oleh Nick Principe. James ditemani oleh Will, diperankan oleh Matt Mercer. Brooke, diperankan oleh Joanna Sotomura, kekasih Will. Jenna, diperankan oleh Natalie Sitz, dan Kyle, diperankan oleh S. Marrero, saudara Brooke. James sendiri diam-diam menyukai Jenna. Di tengah perjalanan menuju Madison County, tempat David Randall tinggal, mereka bertemu dengan seorang sopir truk yang kemudian menyarankan jalan pintas melalui jalan Pettigrew. Tidak percaya dengannya, James DKK tetap melanjutkan perjalanan melalui jalur biasa. Rombongan James tiba di Madison County. Mereka mampir ke sebuah restoran untuk mengisi perut. Warga lokal yang berada di sana tampak tidak senang dengan kedatangan mereka. Kecuali Erma, diperankan oleh Adrienne Harrell, wanita tua pemilik restoran tersebut. Anehnya, Erma menyatakan David Randall sudah tidak tinggal di sana. Sementara cerita mengenai Damien Ewell ia nyatakan sebagai mitos belaka. Kendati demikian, Erma memberitahu alamat rumah lama David pada James agar James bisa memastikan sendiri. Saat hendak meninggalkan restoran, seorang warga lokal mengancam Will yang terpergok memotret truknya. Kyle turun tangan dan membuat warga lokal tersebut mundur. Sembari mengemudikan truknya menjauh, warga lokal tersebut menyatakan bahwa mereka sebaiknya pergi meninggalkan tempat tersebut secepatnya. James DKK tiba di rumah David. Sesuai kata Erma, rumah tersebut tidak berpenghuni. Kyle lantas mengajukan diri untuk kembali ke rumah makan dengan menggunakan mobil James untuk mencari informasi. Setelah tidak mendapatkan petunjuk dari Erma, Kyle lanjut pergi ke pemakaman. Ia sempat bertemu dengan seorang pria misterius yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Damien Ewell benar ada. Bahkan Erma dan penduduk kota lainnya ada hubungannya dengan Damien. Pun begitu, pria tersebut pergi begitu saja setelah mengucapkan hal itu. Mengecek kebangunan lain di sekitar rumah, James dan Jenna menemukan foto yang mengungkapkan hubungan keluarga antara Erma, David, dan Damien. Berniat menemui Erma untuk mengkonfirmasi, James pergi dengan berjalan kaki dan meninggalkan Jenna sendiri. Sementara itu, melihat ada dua orang wanita berlari, Kyle yang penasaran mengikuti mereka. Ia mengira itu adalah Brooke dan Jenna. Tanpa ia sadari, seseorang yang mengenakan kepala babi membuntuti dari belakang dan lalu membunuhnya. Jasad Kyle lantas dibuang begitu saja ke sungai. Will pamit.
pada Brooke untuk buang air kecil di sungai. Melihat kejadian tersebut, Brooke buru-buru kabur. Tak lama ia bertemu dengan Jenna. Setelah mendengar cerita Brooke, Jenna lalu mengajaknya untuk bersama-sama mencari bantuan. James tiba di restoran. Hanya ada Erma di sana. Awalnya Erma tidak mau mengaku tentang David maupun Damien. Namun raut wajahnya langsung berubah setelah James menunjukkan foto Damien yang sebelumnya ia temukan. Erma merespon dengan mempersilahkan James untuk secepatnya meninggalkan tempat tersebut karena nyawanya terancam. Saat meninggalkan rumah makan, pria pengemudi truk yang sebelumnya memberitahu jalan pintas melintas dan meminta James untuk ikut dengannya. Ia mengaku sebagai David Randall. Pembunuh berkepala babi berhasil menyusul Brooke dan Jenna. Kedua sempat bersembunyi di hutan. Melihat Brooke nyaris terpergok, Jenna sengaja keluar dan memancing si pembunuh agar mengejarnya. Sayangnya, pada akhirnya Jenna tewas dibunuh dengan sadis olehnya. David membawa James ke rumah Damien. Tanpa disangka, David tiba-tiba memukul kepala James dengan sekop hingga tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian James terbangun di sebuah gudang. Dalam kondisi terikat bersama dengan David dan putrinya, Kristen, diperankan oleh Kathy Stegeman. David mengaku terpaksa memancing James dan teman-temannya ke Madison County demi menyelamatkan putrinya itu. Tak berapa lama, Damien, alias pembunuh berkepala babi, masuk. Tanpa basa-basi ia menusuk perut David. Berhasil melepaskan ikatannya, James lantas menghajar Damien. Ia lanjut membebaskan Kristen dan membantunya membawa tubuh David ke truk. Sesaat setelah James menjalankan truk, Damien terbangun dan mengejar mereka. David yang terbaring di belakang truk tidak berdaya saat Damien menghabisinya. James kemudian menghentikan truknya, menghantam Damien, dan kabur bersama Kristen. Brooke berjalan kaki hingga tiba di rumah makan. Ada Erma di sana dan beberapa warga lokal di sana. Tanpa curiga, Brooke memberitahu bahwa teman-temannya sudah dibunuh oleh pria bertopeng babi. Setelah memberikan segelas air, Erma meminta Brooke untuk menunggu di dalam mobilnya. Ia berjanji akan mengantarkan Brooke ke kantor sheriff untuk melaporkan kejadian itu. Sesampainya Brooke di mobil, Erma menyelinap dari belakang dan membunuhnya. Sempat melihat jasad Kyle yang terapung, pembunuh berkepala babi tiba-tiba muncul di belakang dan membunuh Will. Itu tadi sinopsis atau alur cerita dari film Madison County, yang lumayan menyenangkan untuk ditonton untuk ukuran film horor slasher. Memang diwarnai oleh adegan minim logika. Namun, yah, faktanya kebanyakan film dalam genre serupa memiliki masalah yang sama. Jadi dimaklumi saja.